Jiwa Cibuaya. Budaya positif adalah salah satu materi dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya ikuti di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Sebelumnya profil saya udah sudah kenal. Kemudian kita lanjut. Ini adalah tujuan dari diadakannya pengimbasan, yaitu memberikan pemahaman terkait budaya positif di SMP Negeri 2 Cibuaya. Di antaranya adalah materi terkait disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Selanjutnya modul ini adalah terkait budaya positif, di mana budaya positif itu diartikan sebagai wujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian ada filosofi dari Kiai Dewantara yang mengatakan bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan makin mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Kiai Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun untuk kembangnya kekuatan kodrat pada murid. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu adalah mengenai pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Blaser, di mana ada beberapa teori. Yang pertama adalah terkait bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua rujukan atau penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, pengertian dari disiplin positif ini sendiri adalah bahwa adalah upaya untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang dapat menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita simak terlebih dahulu sebuah video terkait apa itu motivasi intrinsik. Kita selanjutnya lihat mengenai teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya datang pagi ke sekolah karena takut dihukum oleh kepala sekolah, atau saya sebagai guru datang pagi ke sekolah karena takut dihukum oleh bapak dan ibu. Itu adalah contoh motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada lagi motivasi eksternal itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya datang ke sekolah supaya dapat ujian atau supaya dapat sanjungan dari bapak dan ibu. Itu adalah contoh motivasi eksternal mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir adalah motivasi internal yang berasal dari diri, di mana saya datang tepat waktu itu adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Selanjutnya, ada perbedaan antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kita bandingkan antara keduanya. Yang pertama, hukuman itu sifatnya tidak terlihatnya dan juga tidak terlihat. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka datang terlambat, kemudian sama kita langsung, kamu cepat lari 10 keliling. Nah, itu adalah contoh dari hukuman. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan juga guru. Biasanya kalau konsekuensi itu sudah dibentuk oleh pihak sekolah berupa peraturan atau tata tertib siswa. Di mana ketika siswa melanggar, misalnya dia terlambat datang ke sekolah, kita lihat peraturannya, misalnya pertama dicatat atau diberi peringatan seperti itu. Itu namanya adalah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini ada beberapa contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Yang pertama itu adalah hukuman ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menuju sekolah. Hukuman
pengembangan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, murid juga dilibatkan agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka sepakati. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak hanya dibuat oleh bapak dan ibunya saja, melainkan juga dibuat oleh seluruh warga. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Kita akan bersama-sama menyimak sebuah video. Ini adalah contoh video posisi kontrol guru. Bentar. Emang benar? Oke, kita selanjutnya lihat mengenai teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada yang kita kenal dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, saya datang pagi ke sekolah karena takut dihukum oleh kepala sekolah. Atau saya sebagai guru datang pagi ke sekolah karena takut dihukum oleh bapak dan ibu. Itu adalah contoh motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada lagi motivasi eksternal itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya datang ke sekolah supaya dapat ujian atau supaya dapat sanjungan dari bapak dan ibu. Itu adalah contoh motivasi eksternal mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir adalah motivasi internal yang berasal dari diri, di mana saya datang tepat waktu itu adalah untuk menghargai diri saya sendiri. Selanjutnya ada perbedaan antara apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kita bandingkan antara keduanya. Yang pertama, hukuman itu sifatnya tidak berlebihan dan juga tidak berlebihan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka datang terlambat, kemudian sama kita langsung, kamu cepat lari 10 keliling. Nah, itu adalah contoh dari hukuman. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan juga guru. Biasanya kalau konsekuensi itu sudah dibentuk oleh pihak sekolah berupa peraturan atau tata tertib siswa. Di mana ketika siswa melanggar, misalnya dia terlambat datang ke sekolah, kita lihat peraturannya, misalnya pertama dicatat atau diberi peringatan seperti itu. Itu namanya adalah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini ada beberapa contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Yang pertama itu adalah hukuman ya. Lalu yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat mengajar di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang pulang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira kita sebagai bapak ibu guru banyaknya menghukum atau memberikan konsekuensi? Ya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di mana seorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan. Kemudian, untuk pengembangan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, murid juga dilibatkan agar mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka sepakati. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak hanya dibuat oleh bapak dan ibunya saja, melainkan juga dibuat oleh seluruh warga. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Kita akan bersama-sama menyimak sebuah video. Ini adalah contoh video posisi kontrol guru. Bentar.
Ada yang belum. Ada yang cewek ya? Ada yang dari kita. Dari kita ada di Korea. Nah, sebelum ya boleh. Jadi, guru sebagai seorang guru itu tidak mau tahu alasan siswa, kemudian juga biasanya menggunakan hukumannya itu bisa berupa fisik maupun verbal pada seorang ini dengan bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan juga mengalir. Kemungkinan tulis marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi mungkin itu sudah kembali duduk, kembali ke kelasnya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja-mejanya, atau bahkan lebih buruk lagi sepulang sekolah karena dia dendam kepada kita, dia kemudian mengempeskan ban motor sepeda tidak memperhatikan. Itu adalah posisi guru sebagai seorang guru. Kita lanjut, ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Gara-gara saya, ibu jadi kemarin di sekolah. Murid akan memandang guru sendiri-sendiri, tidak berharga, tidak tahu membahagiakan orang lain, serta orang yang disayangi dan juga disayangi. Oke, selanjutnya ini adalah posisi guru sebagai teman. Ya,
ya. Posisi guru sebagai teman ini bahwa guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya terasa pada murid, mata dan telinga gunakan. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Artinya kalau memang si guru ini bisa memunculkan ujung-ujungnya pada motivasi internal siswa murid, itu tidak masalah. Tapi seringnya murid itu hanya akan berbuat baik itu ketika ada guru yang dia sukai, ketika ada guru yang memang suka sama dia saja. Nah, kalian yang posisi yang kedua ya, identitas sistem atau keberhasilan kita. Namun ini dorongan eksternal, ada ketergantungan dari murid kepada guru. Dan di lain waktu murid tersebut akan bersikap baik namun hanya kepada orang tertentu. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau atau sebagai monitor. Karena videonya jadi Nah, ini adalah posisi pemantau. Posisi pemantau itu hanya menjalankan peraturan yang sudah ada, menjalankan konsekuensi yang sudah ada. Seorang pemantau harus menjalankan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ketika dia terlambat, maka seorang guru yang pemantau itu akan mengecek kamu sudah terlambat berapa kali, seperti ini, dan akan disesuaikan dengan peraturan yang memang sudah ada di sekolah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan guru itu tidak menunjukkan sesuatu yang masih yang berlebihan. Ya, sewajarnya saja, sewajarnya bahwa dia menjalankan peraturan sekolah. Dan yang terakhir ada posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, maksudnya. Sebagai manajer, posisi kontrol untuk
yaitu mereka bisa menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah atas permasalahannya. Tujuannya adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, serta guru akan terus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Oh, masih seperti ini. Jadi bukan yang bersalahnya adalah satu lebih ngambek lagi ya. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita sadar betul bahwa anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena ada alasan. Alasannya adalah mereka harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan merasa diterima. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Serta yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan atau merasa tenang. Kita lihat beberapa dari dulu contohnya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin coba mereka penuhi? Kesenangan. Iya, betul. Kesenangan. Yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, ada kelas harus tenang, tidak ada suara kan ada jadinya. Suara. Apakah penguasaan berasa diterima, kesenangan, kebebasan atau bertahan hidup? Kebebasan. Ya, kebebasan. Betul. Nah, yang terakhir adalah penanganan terkait sejumlah restitusi. Untuk penanganan siswa yang bermasalah. Di mana sejumlah restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah anak yang dia merasa gagal atau merasa bersalah menjadi anak yang tidak apa-apa bersalah juga. Berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Siswa kemudian ditanya, menurut kamu tindakan kamu yang salah itu apa? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita simak jawaban dari video videonya. Baik, kenapa kalau kita di dua video tadi menceritakan tentang bagaimana ilustrasi ketika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Di mana guru sebagai pembuat rasa bersalah itu memiliki berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, tetapi kata-kata yang diutarakannya itu membuat murid merasa sedih. Murid itu kemudian merasa gagal dan merasa bahwa dirinya itu buruk dan juga tidak berharga. Tidak sanggup kebahagiaan orang lain atau orang yang disayangi dan menghormatinya. Murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kadang menjelaskan posisi guru sebagai sebagai pembuat rasa bersalah ini bisa lebih berbahaya dibandingkan guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman. Di mana posisi guru sebagai teman ini, bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya pun bersifat tidak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Identitas sukses atau berhasil yang tercipta memiliki dorongan eksternal agar ketergantungan dari murid kepada guru tersebut. Jadi misalnya ketika saya mencoba menjadi teman dengan murid saya, kemudian si murid itu akan lebih
akan baik-baik saja atau akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang disiplin hanya ketika ada saya sebagai temannya. Tapi ketika ada guru lain di dalam kelas, maka dia berbeda gitu sifatnya. Ini adalah contoh salah satu kekurangan dari memposisikan guru sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Ya, posisi guru sebagai pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti yang kita miliki, yaitu ada data pelanggaran siswa, kemudian kita menggunakan tata tertib sebagai dasar dari tindakan kita kepada siswa. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan serta tetap membuat murid itu tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, yaitu adalah posisi yang terakhir, bahwa guru diposisikan sebagai seorang manajer. Posisi guru sebagai manajer murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah serta permasalahannya sendiri. Tujuannya adalah agar murid dapat berefleksi dari tindakannya dan kemudian muncul motivasi internal dari murid itu sendiri. Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru yang ada, dan kita sebagai pendidik ini harus mulai mencoba memposisikan kita sebagai seorang manajer. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah teori tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini seringkali menjadi alasan dari seorang siswa atau dari seorang murid untuk melakukan sesuatu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah rasa terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Selanjutnya, ini ada contoh kalimat yang mungkin muncul dari pernyataan siswa-siswi kita, yang ini sebenarnya bisa dianalisis kebutuhan dasar manakah yang sebenarnya mereka inginkan. Kita lihat yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu artinya dari kalimat ini yang muncul adalah kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh mereka? Ya betul, kebutuhan dasar akan kesenangan, akan kebahagiaan. Lalu yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang waktu mengerjakan tugas, katanya harus senang dan bersuara, kan nggak seru jadinya. Nah, poin yang kedua ini adalah contoh dari murid itu membutuhkan kebebasan atau keinginan untuk berekspresi. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Kita lanjutkan. Tahapannya itu ada 3. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana bertujuan untuk mengubah anak dari yang tadinya orang yang gagal pada dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Selanjutnya, validasi tindakan masalah. Setelah dia tahu, setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, apa yang salah dari dirinya. Kemudian dicari alasan dari dia melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah dilakukan validasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid selanjutnya mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Selanjutnya, ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada segitiga restitusi, kemudian juga ada contoh kalimat contoh kalimat dalam setiap tahapannya. Yang pertama misalnya
akan simak terlebih dahulu terkait video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, kita simak terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada seorang siswa yang kemudian bertemu dengan gurunya dan dia bercerita bahwa si anak atau si siswa ini sedang merasa kesal dan marah. Kemudian ditanya oleh gurunya, dalam tahapan menstabilkan identitas, gurunya pun bertanya, apa yang terjadi? Oh, kamu pasti marah dan kesal ya. Jadi itu adalah menstabilkan identitas. Kamu wajar kok ketika kamu merasa marah dan kesal. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, ditanyakan kepada siswa tersebut apa tindakannya atau apa kesalahannya. Setelah itu diberi penguatan oleh gurunya. Oh, wajar kamu melakukan itu karena pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Bahwa mempertahankan harga diri itu adalah sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, terima kasih. Demikian merupakan penjabaran dari budaya positif yang merupakan yang harus saya imbaskan selaku guru penggerak kepada teman-teman Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu kita akan sharing terkait gitu. Jadi bukan yang benar-benar apa satu ngambek lagi ya. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita sadar betul bahwa anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena ada alasan. Alasannya adalah mereka harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan merasa diterima. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Serta yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan atau merasa senang. Kita lihat Bapak dan Ibu contohnya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin coba mereka penuhi? Kesenangan. Iya, betul. Kesenangan. Yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, ada kelas yang senang, tidak ada suara kan ada jadinya. Suara. Apakah penguasaan berasa diterima, kesenangan, kebebasan atau bertahan hidup? Kebebasan. Ya, kebebasan. Betul. Nah, yang terakhir adalah penanganan terkait segitiga restitusi. Untuk penanganan siswa yang bermasalah. Di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah anak yang dia merasa gagal atau merasa bersalah menjadi anak yang tidak apa-apa bersalah juga. Berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Siswa kemudian ditanya, menurut kamu tindakan kamu yang salah itu apa? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita simak beberapa dari video ini. Baik, kenapa kalau kita di dua Ya, ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terkait bagaimana proses penerapan konsep budaya positif yang sedang saya coba terapkan. Saya mencoba sedikit demi sedikit menerapkan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah penerapan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah dan posisi
Ya. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama ini adalah kasus dari Dawiyah, yang mana dia salah menggunakan kostum, salah menggunakan seragam, dia menggunakan baju batik. Kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Selanjutnya ini adalah sebenarnya itu adalah Farhan. Ketika di kelas, ketika pelajaran saya, dia kemudian bolos keluar kelas. Kemudian saya pun mencoba melakukan segitiga restitusi saat itu juga di kelas. Selanjutnya ada Soleh, dan juga saya mencoba untuk melakukan pembelajaran menggunakan permainan, yang mana kita tahu betul bahwa siswa itu masih dalam tahapan remaja awal, yang mana mereka juga masih butuh yang namanya bermain. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan merasa senang dan agar tidak merasa bosan dalam belajar. Kemudian ini adalah contoh penanganan siswa bermasalah yang saya lakukan kemarin itu karena beberapa orang yang melanggar. Kemudian saya coba untuk melakukan segitiga restitusi juga. Dan yang terakhir, ini adalah contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada murid. Demikian Bapak dan Ibu, semoga kita bisa mempraktikannya, semoga kita bisa mengamalkannya untuk menuntun dan untuk membimbing putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang berguna dan yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.